Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Islamisasi Sains ya, mata kuliah Integrasi Sains dan Islam. Di mana kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana keterkaitan atau relasi antara Islam dan sains. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah ya, sejarah Islamisasi sains, kemudian alasan atau tujuan kenapa sains itu harus diislamisasikan, dan apa itu sebenarnya Islamisasi sains. Saya rasa kita semua paham ya bahwa dewasa ini manusia itu dihadapkan kepada pilihan orientasi yang sangat krusial antara memilih agama ataukah sains ya. Mungkin fenomena ini untuk orang-orang yang awam mungkin ya, muncul ketika sempat terdengar perdebatan antara bumi itu ataukah bulat ataukah datar gitu ya. Bagaimana kaum heliosentris dan geosentris saling memberikan eh, apa pendapatnya masing-masing, baik secara eksperimen ya atau dengan mengkorelasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, untuk penentang agama, ya, bagi penentang agama atau yang berpaham sekularisme, mereka menyatakan bahwa alam itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, ya, karena mereka menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi di alam itu merupakan segala fase dan eh, periode yang bisa ditemukan pada waktu tertentu berdasarkan penemuan-penemuan modern, gitu ya. Dan ada sebagian juga ilmuwan modern yang sepakat bahwa peristiwa di alam itu berjalan menurut aturan sentral atau law of nature atau hukum alam. Jadi tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Nah, sehingga muncul dua kelompok ya. Bagaimana mereka memandang kejadian alam semesta itu. Ada kelompok yang menganalisis pada gejala alam, ada juga yang menganalisis realita dengan pencipta gitu. Nah, ketika menganalisis pada gejala alam saja, ada beberapa pemikir ya. Yang pertama statement Immanuel Kant, dia menyatakan bahwa berikan padaku suatu benda, akan saya ajarkan Anda bagaimana alam dibuat dari benda itu. Kemudian Hegel juga menyatakan, saya bisa membuat manusia kalau ada air, ada zat kimia dan waktu atau kesempatan. Kemudian Nietzsche juga menyatakan God is dead. Jadi mereka menganggap bahwa ya tidak ada keterkaitannya dengan yang namanya Tuhan atau agama, gitu ya. Nah, berbeda dengan kelompok yang menganalisis dengan menghubungkan realitas dan zat pencipta. Agama, eh, para ilmuwan ya menganggap ya untuk yang menganalisis dengan menghubungkan realitas dengan zat pencipta itu, mereka menganggap bahwa agamalah yang bisa menjadi alternatif terbaik untuk mencari realitas sejati, gitu ya. Nah, sehingga dari eh, pernyataan-pernyataan ini ya perlu adanya kemampuan untuk mencari kebenaran gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kebenaran itu bisa dilakukan dengan sains, dengan filsafat ataupun dengan agama, gitu ya. Nah, jika kita mencari kebenaran yang dapat dicapai dengan filsafat atau sains itu mungkin relatif ya, karena kalau sains kan biasanya membatasi pada kenyataan yang apa ya empiris gitu ya, yang fenomena bersifat pengalaman atau data atau fakta gitu ya. Nah, sedangkan filsafat itu membatasi kajiannya itu pada hakikat semua kenyataan yang didasarkan pada pemikiran rasio yang murni gitu ya. Jadi sebenarnya eh, antara sains dan filsafat itu eh, pasti ada ketidakmampuan karena semuanya apa ya bertumpu kepada pemikiran, dan pemikiran manusia itu kan sifatnya juga terbatas gitu ya. Nah, sehingga perlu adanya solusi alternatif lain gitu ya, yang mampu mencapai kebenaran yang hakiki, dan itu bisa dilakukan dengan agama gitu. Di mana agama ini
eh, sebagai fungsinya adalah mempertegas ya ketidakmampuan antara ilmu pengetahuan yang mungkin untuk menyingkap realitas yang bersifat mistis gitu ya eh, dengan berdasarkan landasan-landasan ilmiah gitu ya. Jadi eh, itulah adanya kepentingan agama dalam mencari kebenaran. Nah, munculnya Islamisasi sains sebenarnya berasal dari rekomendasi Konferensi Internasional Islamic Thought pada tahun 1977 yang diadakan di Swiss. Mungkin pada minggu kemarin, pada PowerPoint yang kemarin gitu ya, saya sempat memberi penjelasan mengenai tentang awal mula relasi sains atau Islam itu atau sains itu diislamkan itu berawal dari penjajahan Islam yang kemudian bangkit gitu ya, yang perkembangan ilmu di Islam itu yang runtuh, kemudian mereka bangkit dengan mendirikan apa pusat-pusat lembaga, eh, kemudian juga pusat lembaga pendidikan ataupun penelitian, ataupun mereka juga yang hijrah untuk menuntut ilmu gitu ya. Dan sebenarnya mereka apa ya, kan rencananya adalah untuk membangkitkan kembali ranah keilmuan Islam gitu ya. Dan ternyata mereka hanya sekedar apa ya, hanya sekedar mengimitasi ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya. Nah, kemudian daripada itu, maka ternyata mereka masih memiliki krisis pemikiran gitu ya. Jadi mindsetnya itu masih belum mengarah kepada pemikiran Islam karena mereka cenderung mengimitasi keilmuan Barat, gitu ya. Nah, dari rekomendasi konferensi internasional Islamic Talk ini, akhirnya mereka merekomendasikan yang namanya tentang Islamisasi sains itu perlu dilakukan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah rekomendasinya adalah untuk memajukan pendidikan Islam, ya perlu mempelajari epistemologi pengetahuan dan metodologi Islam. Jadi epistemologi itu kan bagaimana caranya pengetahuan itu didapatkan dan metodologinya secara Islami, gitu. Yang Islam itu seperti apa, ya. Kemudian diharapkan dapat berkembang dan melakukan rekonstruksi, artinya rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran Barat terdahulu. Jadi ilmu sosial maupun ilmu alam dan ilmu terapan itu harus diformulasikan lagi ya kembali sehingga sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang Islami. Gitu. Jadi itu merupakan rekomendasi hasil konferensi dari International Islamic Talk pada waktu itu. Nah, kemudian mengapa ya? Mengapa Islamisasi pengetahuan itu ada dan apa sebenarnya yang disebut dengan Islamisasi sains? Nah, yang ini menurut Belayat Hussein ya. Jadi yang pertama karena adanya sekularisme Barat ya, tentu itu juga tidak sesuai dengan Islam. Kemudian karena para filosof Barat itu juga menyangkal adanya wahyu ya dan berkeyakinan tanpa agama bahwa mereka bisa mengubah takdir dari kehidupan mereka sendiri gitu. Dan sehingga dari pemikiran itu maka muncullah kebijakan-kebijakan yang juga tidak sesuai dengan Islam. Nah, jadi ini beberapa alasan ya kenapa Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan itu muncul. Kemudian ada beberapa kesenjangan juga ya, kesenjangan sistem pendidikan. Di mana maksud saya sistem pendidikan di dunia Islam ya. Yang pertama, imitasi sistem pendidikan Barat. Jadi yang kaum Islam itu dulu hanya mengimitasi saja, gitu, hanya meniru saja sistem pendidikan Barat. Kemudian juga mereka sistem edukasinya juga masih sekuler, ya. Kemudian juga kekurangan textbook dan textbook yang ada waktu itu masih dalam perspektif sekuler. Kemudian juga tidak adanya pandangan Islam dalam sistem pendidikan. Kemudian mereka juga kekurangan perguruan tinggi yang berbasis riset dan juga kekurangan pendidik religius yang expert ya dan juga tidak mempunyai visi yang Islami. Itu jika eh, dilihat dari sudut pandang dari kesenjangan sistem pendidikan itu sendiri di dunia Islam. Nah, ada alasan lain ya kenapa sains itu perlu diislamisasi ya. Why science itu has to be Islamicized ya. Yang pertama itu adalah untuk menjembatani pengetahuan duniawi dan Islami gitu. Jadi
kalau misalkan di agama itu memang apa ya ranahnya mungkin memang Islami gitu ya, maka harus ada jembatan ya pengetahuan duniawi dan Islami itu pasti ada korelasinya masing-masing dan ada apa ya ada tujuan maksudnya tujuannya masing-masing. Artinya tujuan yang bersifat rekonstruktif masing-masing. Gitu ya. Yang kedua adalah untuk membimbing manusia mencapai kemakmuran. Pasti, kemudian juga umat Islam mempunyai cara pandang Islam lagi yang baru gitu ya, yang awalnya sekuler gitu ya. Jadi mempunyai cara pandang yang baru lagi. Kemudian juga untuk menyatukan umat Islam di bawah sistem pendidikan yang sama, kemudian juga menyelamatkan umat Islam dari pandangan yang sekuler dan juga menguatkan spirit Islam. Kemudian beberapa tujuan Islamisasi sains itu yang pertama adalah menghapus sistem pendidikan sekuler ya, itu juga pasti, maksudnya di dunia Islam ya. Kemudian juga mengatur visi dan misi Islam, kemudian membentuk kepemimpinan dan ijtihad ya. Jadi tidak hanya bersifat konservatisme ya. Kemudian membawa pendekatan empiris dan rasional juga untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis pemikiran Islam ya atau ide-ide Islam ya. Kemudian juga menumbuhkan pemahaman tentang pemikiran Islam kontemporer, bagaimana solusinya, gitu ya. Bisa mengevaluasi apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Kemudian juga menghidupkan kembali pemikiran umat, menyegarkan dan mengembangkan kembali metodologi ya, dan bisa menjelaskan sudut pandang yang selaras dengan tujuan Islam gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan apa ya? Dimaksud dengan Islam gitu ya, dengan Islamisasi sains ya. Sebenarnya ini di sini saya hanya mencantumkan dua pemikir yang menjelaskan tentang Islamisasi sains. Yang pertama itu ada, ya, jadi sebenarnya banyak ya pemikir-pemikir yang lain. Yang pertama ada Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau menyatakan bahwa Islamisasi sains itu sebuah disiplin mengenai humanisme, sosial sains, dan sains alam yang harus dibangun dan direformulasikan kembali ya untuk memberikan dasar Islam yang baru dan tujuan baru yang selaras dengan Islam gitu. Jadi semua disiplin ilmu yang eh, ada itu harus diformulasikan kembali ya, disesuaikan lagi dengan prinsip-prinsip Islam, bagaimana strateginya, bagaimana cara melihat problemnya, melihat objektivitasnya, melihat datanya, dan melihat aspirasinya. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan perwujudan prinsip Islam. Kemudian yang kedua ada Nakib Al-Atas. Nah, beliau itu menjelaskan Islamisasi sains itu adalah membebaskan manusia dari mitos, kemudian magic, animistik yang tidak sesuai dengan Islam. Ya, jadi cara-cara berpikir umat Islam yang sekunder ini harus dihilangkan dengan Islamisasi sains itu sendiri. Itu ya. Nah, terakhir ya. Jadi sebenarnya titik temu antara Islam dengan sains itu adalah eh, bahwa ilmu pengetahuan itu kan mempelajari tentang hal-hal yang bersifat material ya, alam, secara terpisah dengan agama, gitu ya. Kemudian mendapatkan informasi dari setiap fenomena dan memberikan kesimpulan berdasarkan fenomena tersebut, kan seperti itu. Nah, sedangkan agama itu mengajak manusia untuk mempelajari alam secara keseluruhan dan mengajak melihat realitas tunggal yang meliputinya, gitu. Jadi, adanya alam itu kan pasti adanya Tuhan, gitu. Bukti adanya Tuhan, kan begitu. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu mencapai sang pencipta melalui pengamatan dan eksperimen ya dengan ketepatan dan kepastian hukum yang mengatur fenomena alam, dan agama itu juga menunjukkan realitas intelektual di belakangnya, artinya adanya Tuhan itu ya. Jadi sebenarnya ketika agama itu menekankan kepercayaan terhadap eh, apa sih kepada kehidupan yang akhirat ya, maka sebenarnya ia sedang membantu manusia yang fana dalam kesungguhan upayanya itu untuk menempuh jalan kebaikan universal dan merajut nilai-nilai keabadian ya. Jadi sebenarnya
apa ya, adalah untuk mengungkapkan nilai-nilai keabadian yang sebenarnya benar-benar abadi dari hanya sekedar semesta gitu loh. Dengan adanya semesta alam gitu ya. Jadi mungkin itu saja tentang Islamisasi sains ya. Dan sebenarnya mungkin ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin pertemuan pertama bahwa antara Islam dan sains itu kan mempunyai keselarasan ya. Eh, Bagaimana ilmu ilmu Allah itu ada yang lewat cara kita melihat itu kan dari lewat penciptaan atau fenomena kauniyah ya alam semesta atau manusia, kemudian juga ada dari wahyu atau intuisi yang berdasarkan fenomena kauliyah Al-Quran dan Sunnah yang kemudiannya keduanya bisa diinterpretasi dengan nalar atau pengamatan dan akhirnya juga apa ya eh, mencapai titik kebenarannya masing-masing gitu ya. Jadi apa sih? Ya dengan adanya konsep ilmu dan karakteristik Islam dengan sains tersebut, maka seharusnya eh, keduanya itu juga tidak bertentangan gitu ya. Ya, jadi mungkin itu saja materi tentang Islamisasi sains ya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.